Wali kota baru. Spradi, I I love, love you. you. Pangkal Pinang, I love you so much. Pangkal Pinang, Asik. sukses selalu. Baik, Iya. pemirsa Bang Apos, hari ini saya sudah dengan Pangkal Pinang I love you so much dari Bang Aldi Tahir. Siapa yang nggak kenal beliau, yang fenomenal sekali dengan antara kontroversi dan prestasi. Insya Allah, bismillah. Tapi beliau tidak sendiri, beliau juga didampingi dengan senior saya juga, Bang Adi Sarpio. Wih, kakak kelas ya. Selalu ya, kakak kelas kita ya. Tadi abang bilang kalau ada gitar nih, Bang Adi Bisa main gitar, pas. aku nyanyi nih. Iya, Abang main drum. main drum, tapi ngacau. Habis main drum. Siap bang. Bang, terima kasih ya. Alhamdulillah, Bang thank you Aldi, Bang Kapos Bang sudah Adi, bisa silaturahmi. hadir di studio ini, studio Bang Apos. Memang Satu tidak kehormatan semewah, kita. memang tidak segemerlap dunia di sana ya. Sama aja Kota bang. besar ya. Sama aja. Jangan merendah lah. Sama aja. Aduh. Sekarang tuh luar biasa industri kreatif, terus juga media-media sekarang udah ya nggak ada gap lagi, dan memang sekarang kita media itu kita gunakan untuk mensupport industri kreatif, pariwisata, ya kan, terus UMKM juga. Ini udah langsung kita masuk ya. Langsung aja bang. Karena biar bagaimanapun, Bang Aldi Tahir itu sudah bikin heboh sejak saya baliho besarnya ada di simpang 3 lampu merah. Itu udah banyak yang tanya-tanya. Ya. Ngapain Aldi Tahir kesini? Pokoknya I love you, Pangkal Pinang. Enggak, ngapain Aldi Tahir mau kesini? Kemarin kita launching film ya. Iya. Launching film, Oke. ada film kita sama Bersaja. Itu sineasnya semua anak-anak Pangkal Pinang. Jadi aku 7 tahun lalu kan udah ke Pangkal Pinang. Dari 7 Pertama tahun kali lalu. itu yang 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu, dan sering balik Pangkal Pinang, jatuh cinta sama kota Pangkal Pinang. Dan kebetulan memang background aku kan di dunia film, terus dunia musik juga ya, entertain lah, industri kreatif. Nah aku ngeliat nih anak-anak muda Pangkal Pinang ini luar biasa punya potensi di dunia film, terus dunia sineas ya semua. Makanya kemarin kita launching itu semua pemainnya anak Pangkal Pinang, dan juga sineasnya, sutradaranya, produsernya Pangkal Pinang. Pas beliau launching kita hadir di sana dan kita support untuk industri kreatif Pangkal Pinang. Baik. Jadi pemirsa Bang Apos, Bang Aldi Tahir dan Bang Adi Sarpio ini sebenarnya sudah mengambil formulir pendaftaran. Iya. Ya, kalau Ya. Bang Adi kemarin di Gerindra Gerindra, Nasdem, juga. dan Nasdem, Mm-mm. Demokrat juga ya? Demokrat, insya Allah besok. Nah, Demokrat juga. Kemudian kalau Aldi Tahir hari ini di Golkar ya? Golkar kemarin. Baru Kemarin di tuh Golkar? nemenin beliau juga waktu ngambil di Baru di Gerindra, Golkar kan. tapi? Iya, baru Golkar. Oke. Nah, kalau Bang Adi dulu. Ya. Bang, apa yang kemudian melatar belakang background seorang Adi Sarpio untuk ambil semua ini dan maju dalam bursa pilkada ulang Kota Pangkal Pinang? Oke. Pertama, saya merasakan saya putra daerah. Kemudian saya sekolah sampai S1 di Pangkal Pinang. Saya berkarir dalam dunia lawyer atau pengacara hukum di Kota Pangkal Pinang. Kemudian saya mengembangkan bisnis juga di Kota Pangkal Pinang. Sesekali atau sering sekali juga kita ke ibu kota dalam urusan profesi advokat dan juga bisnis. Dan kita bikin perbandingan karena saya orang lokal Pangkal Pinang, melihat ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung, provinsi penghasil timah, tapi kok wajah ibu kota kita seperti ini. Dan saya melihat curat marutnya juga. Ini bukan Pangkal Pinang saya sebenarnya seperti ini. Dalam kondisi tahun 2025, sejak 2019, saya melihat Pangkal Pinang harusnya bukan seperti ini. Jadi kita punya pemikiran, ya, pemikiran melihat, membuat perbandingan dengan narasi saya sendirilah. Saya berpikir seperti itu. Kemudian kami berkarya. Saya kan di Pangkal Pinang ini dari kegiatan anak muda. Alhamdulillah semuanya saya senang mendukung kegiatan anak muda. Saya bantu dari mulai proses mereka mau berkarya sampai ke perform mereka lah, ya, baik anak musik di panggung hiburan. Itu birokrasi perizinan pemakaian lokasi itu kok ribet. Oke. Satu. Kedua, saya dari tahun 2005
sebagai pimpinan di Extreme Automotive Club, ketua klub event di bawah organisasi besar Ikatan Motor Indonesia. Kita bikin event. Event ini mendatangkan PAD untuk Kota Pangkal Pinang, untuk semua daerah yang ada event-event otomotif. Saya selalu berikan masukan kepada pemerintah daerah. Ya, harusnya seperti ini, seperti ini. Tapi ya dianggap omong kosong. Dan pada waktu tahun 2019, 2016, saya kan kenal dekat dengan wali kota yang dulu, Pak Irwansyah. Oh ya, Teman berarti saya 5 tahun yang lalu ya? Ya, teman saya sekolah lah ya. Teman saya sekolah SMP. Saya kasih masukan. Oh begitu deh, iya. Begitu dia bicara kepada ASN-nya lewat Sekda, bicara ke Pak Dinas, terjadi. Artinya saya berpikir, ini kepala daerah harus punya keberanian dong. Ya enggak? Jadi kepala daerah itu memang kita harus membuka ruang kepada masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat. Belum tentu kita sebagai kepala daerah punya pemikiran yang sejalan dengan yang dijalankan oleh masyarakat. Tetapi kalau kita sebagai kepala daerah dengan masyarakat bergandengan tangan untuk memajukan kota, saya pikir ini sebuah kesempatan besar yang cepat kita untuk membangun kota. Apa itu saja yang kemudian mendorong Bang Adi untuk Banyak juga tentang perizinan-perizinan yang saya pikir nggak harus seperti itu. Contoh, di Pangkal Pinang banyak kafetaria atau restoran, ya. ya yang mulai bertumbuh ya sekarang ya? Sudah sejak mungkin udah hampir Beberapa 10 tahunan lah ya. Hmm. Banyak bertumbuhan. Perizinan, pemilik kafe harus atau restoran harus mengurusi perizinannya. Lengkapi ini, balik lagi. Oh ininya kurang, balik lagi. Restoran ini kan ada PPh-nya. PAD kan. Ada pajaknya juga. PAD lagi kan. Ngapain pemerintah sulitkan mereka? Apa nggak ada orang di dalam kepemerintahan ini? Kita robah sistemnya. Jemput bola. Begitu mereka baru mau bangun, kita dapat kabar ini akan ada kafe. Kita datengin. Kafenya seperti apa? Konsepnya bagaimana? Kita datengin. Kita yang siapkan. Mereka cuma kasih data, misalnya berupa PT atau CV, kasih. Kalau enggak, nama perorangan. Kalau perorangan seperti apa, kita jelaskan. Mereka terima jadi. Izinnya kita. Pemerintahan kota urus izinnya. Jadi kita berikan full service ke mereka. Full service. Kita jemput mereka. Iya, jangan self service mereka yang ngurus. Mereka ini mendatangkan PAD. Dan ini kan panjang. Sustain-nya panjang. Kafe itu bisa 4 tahun, 5 tahun. Bahkan kalau mereka inovatif, bisa belasan tahun, panjang terus. Nah, kemudian dari pengelolaan. Saya lihat hanya diambil PPh aja. Pemerintah kasih apa? Nggak ada kan? Sanggar seni, komunitas anak band, komunitas musik, perfilman dan segala macam. Mati kan? Nggak ada peran pemerintah. Harusnya kan pemerintah terjun. Jangan jadi preman lah pemerintah nih. Masa cuma malak Nagih doang? terus. Nagih aja. Pajak. Take ini. and give-nya nggak ada. Jadi kita kan harus take-nya ada, give-nya ada. Lokasi gue terima nih. Ntar gue beri nih sesuatu yang membuat kalian lebih maju. Jadi banyak hal Banyak sekali hal. yang membuat Bang Adi Ya. terdorong untuk mengubah banyak hal di Kota Pangkal Pinang. Betul. Karena Pangkal Pinang ini nggak punya tambang, nggak punya kebun. Kita kota jasa, kota industri. Nah sekarang bagaimana? Industri ini jangan hanya industri saja. Industri kreatif dan industri jasa. Pangkal Pinang. Karena dia nggak punya kebun dan tambang. Oke. Dan potensinya ada di situ ya. Potensinya Kalau luar Kota Pangkal biasa. Pinang ya. Iya. Baik Bang Adi. Kalau Bang Aldi, apa yang kemudian mendorong, melatar belakangi Bang Aldi Taher masuk ikut jadi obrolan bikin geger Kota Pangkal Pinang ini? Ini tanggung jawab Bang Aldi. Ayo Bang Iya, Aldi. sebenarnya kalau sesuai dengan profesi Aldi kan Iya. memang latar belakangnya kan dunia entertain. Nah, terus kebetulan memang Aldi sama teman-teman Pangkal Pinang yaitu kebetulan udah dari 7 tahun lalu kan kita bikin Project di sini karya ya, project di karya-karya sini dan kesenian ya. sering ke Pangkal Pinang juga. Makanya aku selalu bilang aku jatuh cinta dengan kota Pangkal Pinang, Oh, kuliner tunggu dulu. juga enak. Kalau jatuh cintanya karena apa nih? Kulinernya enak, Kulinernya. pariwisatanya. Terus juga yang bikin aku respect tuh salut tuh anak mudanya itu
punya kreativitas yang luar biasa. Mereka sering banget bikin film-film di Pangkal Pinang, dan makanya kemarin waktu launching film itu kita insya Allah bakal tayang di bioskop nasional kan. Terus beberapa tahun lalu juga kita udah bikin ada sama Bersahaja kan, film Martabak Bangka. Jadi itu karena sering datang kemari, terus Aldi lihat juga pariwisatanya luar biasa, indah, kulinernya juga. Aldi pengen bersama-sama kita memajukan pariwisata, terus UMKM-nya juga insya Allah kita support bareng dengan latar belakang profesi Aldi sebagai entertainer kan. Makanya aku ngobrol sama beliau, kebetulan teman lama juga, sahabat. Beliau juga kenal Dewi Persik juga. Jadi pas ngobrol sama Bang Adi, ya Kenal beliau sejak kapan nih? Kenal sejak kapan? udah lumayan lama, cuman memang kontek-kontekannya itu nggak terlalu intens ya. Dan beliau itu, Aldi salut sama beliau tuh, dia anak muda yang bisa menaungi semua teman-teman muda untuk terus berkarya gitu. Makanya satu obrolan sama Aldi kan, satu resonansi, kita nyambung, anak band juga kebetulan. Terus pas ngobrol, Aldi kemarin ketemu, Bang, kita support anak muda pariwisatanya, ayo bareng gitu akhirnya. Tapi Bang Aldi tahu tidak kalau Bang Adi juga mau mencalonkan diri? Tahu, dengar di berita beliau dia deklarasi kan. Ah, Ya sebenarnya kita kan masih penjajakan juga, masih tahap komunikasi. Emang insya Allah kalau memang ditakdirkan, ya kita Bismillah berbuat untuk masyarakat kan. Dan insya Allah sama-sama kita membangun Indonesia dan mengabdikan sebenarnya di mana aja ya. Dan kebetulan kalau memang ada kesempatan, insya Allah di Pangkal Pinang ya kita minta doa restunya insya Allah. ke kota Pangkal Pinangnya, Ya. memang karena keinginan sendiri atau kemudian kenal dengan Bang Adi, kemudian atau dengan yang lain juga? Ayo coba Sebelum dong. ya 7 tahun lalu aku pernah ke Hmm. Pangkal Pinang, terus sering berkarya di Pangkal Pinang. Ketemu beliau itu kebetulan anak band juga. Terus juga temannya beliau teman Aldi kan. Akhirnya kita ngobrol ya Bang ya, di telepon. Terus pas kemarin launching film juga beliau hadir mensupport. Akhirnya ya kalau memang ditakdirkan berjodoh ya kenapa enggak gitu. Tunggu, ditakdirkan berjodoh kan memang sangat memungkinkan sekali berarti ya. Ya insya Allah. Kalau Bang Aldi Tahir di Golkar, kemudian ini ada di Gerindra dan ini, jadi mungkinkah berdua berpasangan? Amin. Insya Allah. Tapi kan masih dinamis semua, kita kan Ya, ikhtiar aja Bang, Bismillah. Yang menentukan di atas nanti insya Allah. Insya Allah. yang penting kita Kayaknya respon udah dulu. udah ada tagline-nya ya berdua. Apa tagline yang Kan berdua? Bukan lah. Bukan. Lebih tepatnya kayaknya kalau tagline berdua tuh bepanter. Bepanter Bepanter. bersama. Bersama pasangan Adi. Adi Sarpio, Aldi Taher. Woi. Wah, ini. Masuk, Pak Eko. Bepanter itu bahasa asli kita loh. Iya, Makanya itu. asli bahasa asli orang Bangka. Iya. Jadi harus di ini. Tapi kalau Bang Adi udah lama juga kenal beliau. Sudah Sudah sangat lama. lama. Bahkan mohon maaf mungkin mantan istri beliau Dewi Persik juga teman saya. Dan Iya. beliau juga kenal banyak teman-teman musisi juga. Jadi ya memang karena sesuai profesi aku ya, kita kan pasti pengennya terus berkarya. Dan aku melihat teman-teman di Pangkal Pinang ini kreativitasnya tinggi banget, industri kreatifnya luar biasa dan ya nyambung gitu sama aku gitu. Dan insya Allah ya kalau memang dapat restu dari masyarakat, kita mau memajukan pariwisata dan support UMKM Pangkal Pinang. Baik, Bang Aldi, Bang Adi, kita tahu kan dinamika politik masih terus Ya, bergulir, iya. masih terus berjalan. Kemungkinan-kemungkinan juga masih bisa Masih saja banyak. Betul. berubah seperti apa. Nah, bagaimana kemudian Bang Adi dan Bang Aldi melihat potensi itu? Apa yang kemudian sudah dilakukan agar kemudian Panter ini benar-benar bisa terrealisasi? Ya tetap terjun ke masyarakat. Kita ketemu dengan pelaku industri kreatif ya. Kayak kemarin kita ke Bukit Delova ya Bang Bukit ya. Delova. Kita lihat UMKM. kan UMKM-nya luar biasa dan kita ya dari industri kreatif itulah, UMKM itulah nanti yang bisa mengangkat roda ekonomi insya Allah. Apa yang dilakukan, ya kan, Bang Aldi dan Bang Adi untuk kemudian mendapatkan tiket ini Ya. sebelum kemudian merealisasikan program kerja? Pastikan tiketnya juga belum dapat. Nah, kalau Bang Aldi kan di Golkar, Mm-mm. kalau Bang Aldi di Gerindra dan sebagainya. Sejauh ini bagaimana upaya
pendekatan komunikasi politik dengan partai-partai tersebut? Kalau ke parpol kita lakukan komunikasi politik lah ya, dari mulai DPC ya, yang Kota Pangkal Pinang, sampai ke pusat. Insya Allah kita perlahan terus menjalin komunikasi, memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kami siap untuk Pangkal Pinang. Dan tentu bukan hanya di partai politik saja. Kita harus grassroots juga, turun ke lapangan, ke masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa kalau pilih kami bukan beli kucing dalam karung. Kita punya program kerja, kita punya semangat kerja. Ya insya Allah saya orang Pangkal Pinang asli yang memang ada di Pangkal Pinang, mungkin bisa lihat track record saya. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya perbuat di Kota Pangkal Pinang. Itu masih kurang bagi saya. Karena tinta sakti nggak di tangan saya. Jadi saya harus berusaha merebut itu. Agar pengabdian saya untuk kota kelahiran terrealisasi. Bang Aldi dan Bang Aldi kan tahu bahwa pilkada ulang ini itu kan menjadi magnet tersendiri. Iya. Dan apalagi sekarang kita melihat bermunculan banyak sekali kandidat-kandidat lain yang juga hadir di sini. Yang tadinya ya memang mereka mengaku orang sini tapi udah lama berkecimpung juga di luar, muncul-muncul di sini. Nah, bagaimana kemudian berdua melihat itu? Bang Aldi dulu deh. Termasuk Bang Aldi juga. Tiba-tiba kan orang jadi warna baru jadi ya. tanda tanya kan? Iya. Artis terkenal apa udah nggak ini lagi di sana? Justru kita pengen berbuat banyak untuk masyarakat ya, dan insya Allah ya mau bermanfaat buat orang lain gitu insya Allah. Ya makanya dengan ikhtiar kita ini terutama Aldi ya, di teman basicnya dari entertain mau ikhtiar di dunia politik itu pasti kan pertimbangannya juga apakah nanti tinggalin dunia entertain, dan itu memang harus kita pikirkan matang-matang. Makanya Aldi juga banyak komunikasi, banyak belajar juga, dan ngobrol sama teman-teman gitu ya, yang udah duluan dari entertain terus sekarang duduk di eksekutif gitu. Memang kita ini boleh dibilang sudah selesai dengan dunia, pengen berbuat untuk masyarakat banyak. Insya Allah ya kan di sini juga kita mau ikhtiar berbuat baik ya, insya Allah. Tapi boleh tidak kemudian lebih spesifik apa yang kemudian membuat seorang Aldi Taher itu gue pengen berbuat bener-bener di Kota Pangkal Pinang? Apa yang membuat Bang Aldi sehingga atau momentumnya memang ini pilkada ulang mau nyoba deh? Ya pertama mungkin momentum juga, terus kedua Aldi udah dari dulu sering bolak-balik Pangkal Pinang kan, dan aku tertarik tuh pariwisata, UMKM-nya sama industri kreatif anak muda Pangkal Pinang nih luar biasa. Makanya Aldi pengen kita saling support gitu. Makanya kemarin pas launching film, terus juga beberapa tahun lalu belum ada pilkada juga, aku hadir syuting bareng sama teman-teman sinias dari Pangkal Pinang. Kemarin juga ngobrol sama beberapa saudara di Pangkal Pinang, kita mau buat karya lagi untuk angkat industri kreatif di Pangkal Pinang. Kalau Bang Adi, gimana Bang Adi? Calon banyak nih, kandidat juga banyak nih. Ya kan memang pertama yang memilih itu masyarakat. Artinya kan masyarakat pengen kenal siapa ini orang. Nah, perbandingannya seperti yang disampaikan tadi, banyak yang menamakan diri mereka, saya putra daerah. Tapi selama ini kemana? Oke, mungkin mereka berkarir atau dengan dunia bisnis mereka di luar Kota Pangkal Pinang. Oke. Kita kembali tanya, kontribusi kalian selama ini apa untuk Pangkal Pinang? Pejabat, kalian pejabat. Pengusaha, kalian pengusaha. Artinya punya uang, punya kebijakan, punya tinta sakti, punya. Apa untuk Pangkal Pinang? Nggak ada. Apa bedanya dengan Aldi Taher? Dan saya merasakan setelah berkomunikasi dengan Aldi Taher, kebetulan beliau memang sudah lama kenal, memicu saya untuk menjadi semangat nih, kayaknya cocok. Karena saya ingin membangun Pangkal Pinang ya kayak mie instan ya. Chemistry-nya dapat nih. Chemistry-nya dapat. Saya pengen membangun Pangkal Pinang dengan cepat, taktis. Kami masih muda. Saya 44 tahun, beliau 41 tahun. Masih sangat muda. Mungkin secara stamina kami beda dengan yang tua. Secara fisik, tulang kami masih lebih kuat. Otot kami masih lebih kuat. Oke. Itu saya ingin lebih cepat. Industri kreatif, Aldi Taher, artis, entertainer,
Dan dia punya nama besar di Indonesia. Jam terbang nggak usah diragukan lagi lah Jam ya. terbang sudah kita ragukan lagi. Jadi dia udah punya jaringan untuk industri kreatif, memajukan kreativitas anak-anak muda di Kota Pangkal Pinang. Lebih cepat, dorongannya lebih cepat. UMKM kita untuk kita dorong ke nasional tuh lebih cepat lagi. Karena dia mengakui dari banyak kota yang dia kunjungi, makanannya enak-enak bang di Pangkal Pinang nih bang. Di Bangka. Kemarin bayangin, saya ajak dia ke Bukit Delova. Oke. Makan mie kuah ikan. Itu enak Yang di banget. mana nih? Pas Pas di depan ya. gedung KNPI. Nah, Oh, di oh teman-teman iya iya iya. yang banyak olahraga Oke, situ Itu teman-teman ya. satu cumpok lah kalau kita mau Satu jempol. 5.000. Ah. 5.000 rupiah. Dia langsung, bang enaknya bang minta ampun. Udah Bang, mau ini, Bang." kenalin secara nasional gitu. Nah, dia Padahal dia nyicip yang di pinggir tuh kan? yang di pinggir. UMKM. Saya memang sengaja ajak makan yang pinggiran nih. Lu rasain dulu nih pinggiran nih, kaki 5. Tapi rasanya bintang 5 dia bilang. Luar biasa. Enak banget. Dan aku pertama kali UMKM makan kita tuh, punya Pak. kesempatan untuk cepat naik ke atas. Secara rasa, yang namanya makanan pasti cita rasa dulu. Baru packaging, kemasan. Ya, mata beliau udah sering memandang. Jangankan yang di Jakarta atau di Surabaya, kota-kota besar Indonesia. Di luar negeri juga dia udah sering melihat packaging makanan itu seperti apa sih, kemasannya. Kan kita bisa memicu seperti itu. Saya ingin membangun ini lebih cepat, Pangkal Pinang lebih cepat. Makanya saya bilang, bukan ini loh wajah Pangkal Pinang sebenarnya. Kita ini ibu kota provinsi. 6 kabupaten, 1 kota madya. 6 kabupaten. Kita bicara Bangka aja, ya enggak? Ada 4 kabupaten di Pulau Bangka. Bangka Induk, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan. Ini ibu kotanya. Orang mau ke Jakarta naik pesawat pasti lewat bandara. Mampirnya pasti ke Pangkal Pinang. Jadi kita, pemerintah Kota Pangkal Pinang harus bisa servis semua orang yang ada di sini. Bagaimana caranya? Kita jamulah keindahan Kota Pangkal Pinang. Kita berikan kebersihan dan kerapian. Agar Pangkal Pinang ini benar-benar berarti buat mereka. Oke. Bang Adi, kalau Bang Adi kan memang putra daerah yang asli bener daerah. Ya. Jadi paham betul bagaimana daerah. Keunggulan, kelebihan, kekurangan mungkin catatannya jelas. Ya. Kalau Bang Aldi, Iya. apa catatannya yang Bang Aldi bisa tangkap? Bang Aldi bilang sudah mengenal Kota Pangkal Pinang, Bangka 7 tahun yang lalu sudah mulai di sini. Apa yang dalam bayangannya Bang Aldi untuk Kota Pangkal Pinang? Kebetulan aku kan mendaftarkan diri jadi wakil wali Ya. kotanya ya, dan tentunya akan kolaborasi insya Allah dengan wali kotanya. Dan makanya aku bilang aku tertarik tuh untuk mengenalkan pariwisata, UMKM dan kuliner seantero nasional gitu kan, dengan mungkin apa nama aku yang udah ada, terus media-media yang aku punya, memperkenalkan. Nah, dari memperkenalkan itu berarti kan nanti UMKM-nya berkembang, maju, dan itu juga bisa membangun roda perekonomian juga insya Allah. Konsep realnya. Iya, kayak kemarin tuh kita ada mie kuah ikan itu kan mungkin orang belum terlalu, di daerah lain belum terlalu dengar. Nah, dengan kita promosiin, terus juga sama perfilmannya juga ya, kuliner-kulinernya, pariwisatanya kita infokan, kita blow up, kita promosikan, kan insya Allah kan bisa jadi masukan buat daerah juga. insya Lempah Allah. kuning udah nyoba? Bang Adi udah dibawa lempah kuning belum? Udah. Itu makanya aku bilang pas baru landing, bang aku mau makan lempah kuning bang. Oh, udah tahu lempah kuning dulu ya? Udah. Udah sering makan lempah kuning. Oh, udah sering. Enak banget lempah Justru kuning. tadi sebelum ke sini, Ah. saya bilang di siang ini kita makan lempah kuning yang rakyat punya. Yang rakyat ya, Yang di mana nih? Mambo. Weh, legend Jadi, itu. Legend. Begitu Itu saya legend. ajak beliau ke Mambo, Iya. ya kita mohon maaf ya, dari table atau meja, Iya. kursi duduk kan jauh berbeda dengan restoran. Beliau biasa aja santai, balat lahap dia makan. Terus dia bilang, apa dia bilang? Pedas bang, tapi mantap. Ini Oh, nggak tahan pedas ya? Nggak tahan Iya. pedas? Seger, seger. Seger ya? Dan lempah kuning tuh rasanya ngangenin. keringetan tadi kan sampai banyak tisu keringetan makan. Keringetan Karena makanan apa pedas. keringetan yang panas? Gak kan kebetulan cuaca Oh, hujan ada Masih benernya. hujan. Hujan. Makanya dengan kayak kita ngomong lempah kuning, akhirnya kan penonton ini kan penonton seluruh Indonesia. Akhirnya mencari tahu kuliner dari Pangkal Pinang gitu kan. Ya sebenarnya kita dengan mempromosikan, dengan kita memberikan informasi tentang kearifan lokal. Nah, mungkin karena memang aku bukan asli Pangkal Pinang, tapi makanya aku bilang selalu jatuh cinta dengan Pangkal Pinang. Nah, yang aku bisa lakukan mempromosikan
pariwisatanya, UMKM-nya gitu. Oke. Bang Aldi, seberapa serius sih langkah ini akan Iya. benar-benar kita realisasikan sejauh ini? Oke, kalau saya serius banget, berusaha semaksimal mungkin agar dapat tiket untuk menuju calon wali kota. Karena Bang tahu sendiri pertarungannya Ya. agak keras ini ya. Ikut kontestan ini. Makanya saya bilang sama Aldi, di kalau lo mau serius, lo turun ke Pangkal Pinang, lo turun ke masyarakat, serap apa yang disampaikan masyarakat, dan apa yang kamu rasakan di masyarakat, apa yang dapat kamu nikmati, apa yang hati kecilmu akan berbicara tentang apa yang akan diperbuat di kota Pangkal Pinang. Yang PR saya kasih ke dia, karena dia entertainer, saya bilang Pangkal Pinang ini banyak musisi hebat, banyak kreativitas industri perfilman yang bagus. Tolong bantu dorong mereka ini agar bisa menasional juga. Jadi artis nasional lah orang Pangkal Pinang. Ya, jadi band-band terkenal di Indonesia dari Pangkal Pinang. Karena ini yang saya minta sama beliau, bantu saya dorong ini. Biar instan nih, cepat. Bukan berarti anak-anak yang kita jadi langsung jadi artis, bukan. Karena karya anak ini kan udah ada. Karya anak band Bangkal Belitung, Pangkal Pinang ini udah banyak. Ada beberapa band yang sudah punya karya sendiri. Tapi untuk mereka go nasional, mereka nggak tahu jalannya harus lewat mana. Berusaha lewat YouTube, ya maklum lah, nama nggak punya. Kalau Aldi Taher mungkin bikin aja akun YouTube dalam waktu sekejap ini. Begitu dia posting cepat, kenapa? Namanya pemiliknya Aldi Taher. Ya. Ya nggak? Ya kita berkaca lah dengan saya sendiri. Kalau saya bikin akun YouTube, ya paling segitulah yang nonton. 2-3 minggu paling 200. nambah Kalau 2, 3 ya. masuk, ya nggak? Tapi kalau Aldi Taher kan 2 jam aja udah ribuan yang nonton. Like-nya udah banyak. Nah, ini yang kita butuh. Yang kita butuh tuh ini. Makanya saya bilang sama dia, kalau kamu serius, turun ke masyarakat. Biar masyarakat tahu, masyarakat yakin bahwa kamu memang tulus, ikhlas, dan siap mengabdi untuk kota Pangkal Pinang. Memang ini bukan kotanya Aldi. Ini bukan kotanya Aldi. Betul. Tapi saya bilang, apa bedanya kamu dengan yang lain? Mereka memang lahir di Pangkal Pinang. Kontribusinya apa? Pertanyaan itu memang sudah sering terdengar ya? Sangat-sangat sering terdengar. Makanya banyak juga dorongan dari teman-teman, Bang, jangan sampai pasangan sama ini, yuk. Bang, jangan sampai pasangan sama ini, yuk. Orang tuh pulang-pulang baik ke Bangka, ngaku-ngaku orang Bangka, nak bangun Pangkal Pinang. Kontribusi tidak jelas. Baru masuk, baru cacak bercari nih, cacak nih, berberi nih. Allah. Ya kita senyum-senyum aja. Artinya, masyarakat Pangkal Pinang sendiri sudah cerdas. Tahu yang mana berbuat, yang mana tidak berbuat, yang mana serius, yang mana musiman. Oke. Bang Aldi dan Bang Adi, ada tidak sejauh ini partai politik, tokoh politiknya yang kemudian sudah berkomunikasi dengan Iya. teman-teman berdua untuk di pilkada ulang ini? Sejauh ini ya? Ada. Kalau Bang Adi dulu, Ada. ada? Banyak. 2 orang? 3 orang? 4? Lebih. Mungkin bisa dikatakan belasan orang yang ada komunikasi sama saya. Cowok cewek? Cowok iya, cewek iya. Banyak. Banyak sudah berkomunikasi. Baik pengurus partai politik, pegiat elektoral politik, udah berkomunikasi terus. Alhamdulillah. Bang Adi banyak meresponnya? komunikasi. Ya alhamdulillah dari belasan orang yang sudah berkomunikasi dengan saya, baik mereka pengurus partai politik, pegiat elektoral politik, alhamdulillah pembicaranya semua positif. Tidak ada yang bikin saya down atau menakut-nakuti, enggak. Dan sampai hari ini saya nggak pernah yang mungkin omongan miring ya di luar bahwa partai politik itu harus siap waktu yang banyak. Oke. Nah, tapi nggak ada bicara sama seperti itu. Belum ada. Belum tersampaikan. Belum tersampaikan. Mungkin saya berharap itu tidak ada pembicaraan seperti itu. Yang saya inginkan adalah bargaining, bagaimana cara kita membangun kota, bagaimana cara kita saling membesarkan dan memajukan. Itu aja yang saya harapkan. Berarti seperti banyak itu. yang berkomunikasi ya? Banyak sekali. Itu meminta abang untuk apa itu? Calon wali kota atau wakil mendampingi atau apa? Dua-duanya Beberapa dorong saya kuat untuk menjadi wali kota untuk nomor 1. Beberapa di situ juga berbicara bahwa saya jangan berdampingan dengan yang lain. Kalau mending dengan saya? Enggak. Atau bagaimana? Mereka bilang mending Bang Adi tetap nomor 1. Cari nomor 2 yang bisa mendukung Bang Adi. Makanya begitu komunikasi sama Aldi terjalin kembali nih, udah lama kan jarang kontak nih. Kontak, bertanya kabar, dia lihat berita bahwa saya mau maju sebagai wali kota Pangkal Pinang. Bang, gua mau ikut nih, dia bilang. Turun kalau mau ikut. Tunjukkan keseriusanmu. Oh, gitu. Makanya Senin dia langsung datang ke Bangka. Oh, tahu ini mau maju baru ikut. Iya, kan deklarasi kemarin Iya. ya. Ya sebenarnya akhirnya juga sebenarnya jangan lupa 17 April korban jatuh tempo film asli karya
Sinias Pangkal Pinang. Oke. Itu, nah makanya kita langsung berbuat. Karena memang zaman sekarang itu harus apa yang kita pengen lakukan, jangan ditunda, lakukan. Makanya aku bilang, Bang, aku dari dulu, dari 7 tahun lalu sering datang support, kita kolaborasi dengan Sinias Pangkal Pinang. Makanya sekarang yang bisa aku lakukan adalah sesuai dengan profesi aku ya, mempromosikan ya film, terus juga kulinernya, pariwisata. Karena terus terang ya memang aku bukan putra asli daerah, cuman aku jatuh cinta dengan kota ini dan banyak banget industri kreatif di sini tuh yang benar-benar harus kita kolaborasikan untuk kita perkenalkan secara nasional. Sampai hari ini, ada tidak, kalau pertanyaan sama dengan Bang Adi, Ya. tokoh politik, kemudian partai politik yang berkomunikasi dengan Bang Adi untuk ikut saya aja lah, berganti dengan saya atau maju dengan saya? Kalau yang Ada bilang, tidak? kalau yang bilang, ayo ikut saya aja, baru dia. Oh, baru dia. Karena Baru dia. beliau kan juga kan Partai politik ada? partai politik baru komunikasi ya belum terlalu intens gitu. Kayak kemarin kan baru daftar. Ya, cuman belum ada yang hubungin. Tapi ya Belum ada. ngalir aja bismillah, kalau emang jodoh rezeki kan insyaallah. Katanya sebelum ini Belum ada ada. partai politik yang sudah mendekati? Belum, Belum ada. belum. Oke. Makanya nih lewat sini mungkin ada yang insyaallah. Oke. Tapi belum ya, kalau partai politik memang belum sejauh ini, dan memang Maka kita berbuat untuk masyarakat dulu ya kan. Nanti penilaian bisa langsung dari survei kan. Mereka kan juga melihat dari survei juga, dari nama-nama ya Bang ya. Makanya kita terjun langsung dulu aja. seserius apa Bang Aldi Taher untuk mendapatkan tiket itu? Ya kalau untuk mendapatkan tiket kita kan kembalikan lagi ke partai tersebut. Tapi yang sekarang kita lakukan adalah ya kita terjun dulu ke masyarakat. Serius nggak? Insya Allah bismillah serius. Bang Adi, bagaimana Bang Adi melihatnya Bang Adi? Pertarungan ini keras nih Bang Adi. Betul. Kandidat banyak. Pertarungan ini Kan sangat kita keras. tahu pertarungan tidak hanya di lokal nih. Pasti tangan-tangannya banyak yang main ke atas, Betul. ke pusat dan sebagainya. Kalau Bang Adi sendiri bagaimana? Tapi Saya udah tetap bilang harus sama dia. dibilang ini kan pesta rakyat, demokrasi harus happy gitu. Harus happy. Iya, Jadi tapi jangan dibawa tegang. Tapi dinamika politik beda loh ya. Ya. Kita harus tetap dibikin happy, menyenangkan. Jadi Bepantar mencoba lebih happy, lebih fun ya untuk Iya. dinikmatin ya. Saya udah bilang sama dia, ini pesta politik. Yang memilih itu masyarakat. Bagaimana cara kita mengambil hati masyarakat dan simpati masyarakat untuk bisa memilih kita? Ya kita harus terjun ke lapangan, berikan jaminan kepada masyarakat bahwa kita bukan cuma ngomong, bukan cuma omdo, jangan dengan janji-janji manis. Nah, wujudkanlah kerja nyata. Apa yang sudah kita perbuat, buat. Apa yang mau kita lakukan, lakukan. Jangan takut. Ya enggak? Kita Jadi- kembalikan ke masyarakat. Kita serahkan kepada masyarakat. Pilihlah. Ya, Kalau- pertarungan ini bukan hanya tentang siapa jadi wali kota dan siapa jadi wakil wali kota. Begitu jadi dan dilantik, mampukah kalian membawa kota Pangkal Pinang berkemajuan? Itu kan yang dijamin. Mampu nggak? Kalau cuma ngambil hati masyarakat ingin memenangkan, saya pikir banyak cara ya. Walaupun cara itu diharamkan dalam undang-undang, tapi bukti nyata dilakukan. Tapi tentang begitu kita dilantik, bisa nggak kita melakukan kemajuan ini? Berbuat untuk kemajuan kota Pangkal Pinang. Mampu nggak? Pangkal Pinang ini nggak punya kebun, nggak punya tambang, saya bilang. Ya nggak? Kita di sektor jasa. Tahu nggak? Sekian tahun TPA Parit 6 itu ditentukan sebagai TPA. Sampai hari ini ada nggak pengelolaan sampah? Sampah numpuk terus. Mungkin dari zaman dahulu kala 20 ton per hari. Sekarang 120 ton sampai 150 ton per hari. Tinggi, tumpukan sampah luar biasa. Kalau terjadi longsor itu pasti ada korban jiwa. Baunya, semerbaknya udah kemana-mana. Ada nggak yang terpikir? Ada nggak mereka? Nah, ini saya 8 bulan yang lalu sudah bertemu dengan teman lama juga. Alhamdulillah beliau adalah konsultan pengelola sampah. Dia orang Indonesia, di Jerman, Madiun, Banyuwangi, Blitar, sudah pakai teknologi mereka. Ya kita nggak perlu malu ngomongin negeri orang atau kabupaten orang, daerah orang sudah berjalan seperti itu. Kan ini kebaikan. Ya kita ikut. Selama kita ide tiru. itu bagus kan? Selama itu bagus, kenapa takut? Jangan sok-sok jadi pemikir utama, jangan ngaku sebagai orang pertama, enggak. Kita ikuti, yang bagus kita ikuti. Kita hanya punya satu pantai pasir padi, tempat pariwisata yang alamnya sangat mendukung. Baik.
Kegiatan apa? Pemerintah Kota Pangkal Pinang, pariwisata yang diberikan di Pasir Padi? Nggak ada. Kosong ya. Kosong kan? Terakhir trek-trekan terus cross. Itu juga waktu Pak PJ-nya Budi Utama, beliau minta, tolong ketua. Itu Untuk pun agenda kota. IMI yang main mendorong itu ya. Iya. Kita dorong. PAD kan, kita store pajak ke pemerintah kota. Dalam sebelum pajak, tontonan kita berikan, event ada perizinan, penggunaan pantai dan segala macam. Terus event berjalan. Banyak yang memanfaatkan ini kan. Pedagang kaki lima, UMKM dan segala macam restoran. Bahkan ada yang pungli juga. Baik. Bang Adi, berarti kan Bang Adi dan Bang Aldi serius nih, Pepanter serius. Kalau memang untuk ini, saya berasumsi bahwa memang dengan dinamika politik yang masih terus bergulir seperti ini, artinya kan mungkin iya dan tidaknya kan sangat jelas nih. Iya. Bisa 50-50 kita kan. Walaupun tadi Bang Adi bilang, ya, saya akan berusaha keras untuk kemudian mendapatkan tiket itu. Bang Aldi juga sangat berusaha keras untuk, kalau tidak, Tetap berbuat. Kalau tidak dapat, ya maksudnya nggak dapat tiketnya. tiket. Saya 2 kali gagal nyalek, tapi saya tetap berbuat. Karena bagi saya, tidak hanya menjadi pejabat kita mampu berbuat. Hanya dengan jabatan kita mampu maksimal berbuat. Lebih banyak lagi kita berbuat. Nafas kita pun dapat pahala. Karena kita memikirkan masyarakat. Inilah pemimpin sejati itu yang begini. Nih Bang, Ya kan? jadi nggak jadi wakil wali kota, jangan lupa liburan ke kota Pangkal Pinang tercinta. Wah, ini nih. Kulinernya enak, pariwisatanya juga luar biasa ya. Orangnya ramah ya? Orangnya ramah-ramah. I love you Spradi. Oh, Dan pokoknya pokoknya- bisa deh Love You Supradi. Harus liburan ke kota Pangkal Pinang tercinta. Maka aku selalu bilang jatuh cinta sama Pangkal Pinang. Kalau ngeliat Bang Aldi kayak gini, ini serius nggak sih sebenarnya macam? Aduh. Tapi kemudian ada yang bergulir nih, Bang Adi. Ada yang bergulir. Sebenarnya ada dugaan, ada isu yang beredar bahwa Aldi Taher ini sebenarnya sengaja dimunculkan untuk mendongkrak Bang Adi. Apakah demikian? Iya. Sengaja untuk itu emang Ya diciptakan? kalau Bang Adi punya niat Gede baik, nggak? kenapa nggak Ini kita- bukan hubungan nggak pertemanan, kenapa bayarannya nggak gede kita nggak? support gitu? Sekarang gini. Saya berusaha untuk bisa maju. Ya. Heeh. Dan saya berdoa. Kepada Allah saya selalu berdoa. Bukakan pintu kemudahan. Apakah Aldi didatangkan ke saya? Bukan kemudahan. Aldi sudah sangat tenar di Indonesia. Didatangkan atau mendatangkan Aldi? Kan kita nggak tahu nih. Begitu komunikasi, Aldi punya semangat. Pancing. Di, kalau lo serius, datang ke Datang. Bangka. Iya. Bang, gua bisa bang, Senin. Walaupun beliau ngundang tapi aku nggak mau datang, nggak datang. Nah, Allah kan menggerakkan. Allah gerakan, insya Allah. Datang ke Pangkal Pinang. Jemput. Nggak perlu bertele-tele lah. Nggak perlu ribet anak ini. Segala macam. Padahal beliau artis nasional. Artis papan atas malahan. Jadwal padat. Jemput gitu aja. Jadwal padat kan? Susah. Hari ini jadwal syuting diundurin sama dia buat besok. Demi ke Pangkal Pinang. Saya bilang, Di, kalau lu cuma 1 hari ngapain di ke Pangkal Pinang? Tunggu, ini demi pertemanan atau yang ditawarin lebih gede? Beliau sosok yang luar biasa ya. Hmm. Anak muda tapi punya semangat yang tinggi untuk memajukan kota Pangkal Pinang tercinta. Dan sekali lagi, makanya aku bilang, kepilih nggak kepilih jadi wakil wali kota, jangan lupa liburan ke kota Pangkal Pinang. Kotanya indah, Pak. Kotanya indah. Kalau tidak sama Aldi bisa dengan yang lain. Kenapa tidak? Dinamis kan? Tidak mengunci dengan Pepanter berarti. Kita belum bisa mengatakan pasti dengan Aldi Taher. Oke. Karena pasti milik Allah pertama. Kemudian kita rekomendasi partai kita belum ada yang pegang. Sampai hari ini belum ada yang pegang. Masih negosiasi politik semua. Dan mudah-mudahan harapan saya kalau memang bisa berpasangan dengan Aldi Taher, saya bisa membangun industri kreatif kota Pangkal Pinang, masyarakat kota Pangkal Pinang, anak muda Pangkal Pinang itu dengan cara instan. Kayak kita bikin mie instan. Cepat. Karena karyanya udah ada. Gaspol. Tinggal dorongannya. Gaspol aja, bos. Oke. Geber Kalau habis-habisan. ternyata surveinya nanti lebih tinggi Aldi Taher dalam Adi, nggak masalah dong? Gak masalah. Kan justru kita cari pasangan untuk menguatkan kita. Ya. Ya enggak? Aldi Taher sudah sangat tenar. Siapa yang nggak kenal Aldi Taher? Sekarang tinggal Aldi Taher meyakinkan masyarakat bahwa dia serius mau jadi wakil wali kota, bahwa dia serius untuk mengabdi kota Pangkal Pinang, memajukan kota Pangkal Pinang. Itu aja. Dan tanyalah sama beliau, apakah beliau mau nomor 1 atau nomor 2? Kan gitu aja, tanya aja sama dia. Tadi udah disebut berapa kali dia mau wakil dia. Udah jelas dia, kecuali nggak tahu. Ada opsinya, mau wakil atau mau wali kotanya. Ada yang lebih berkompeten untuk itu.
Yang mana di nih? 01-nya. Oke. Dan kembali lagi ke masyarakat, ya pasti masyarakat bisa menilai sendiri. Dan semua calon yang pengen maju tuh, saya yakin juga punya niat baik dan mereka keren-keren semuanya. Dan ya tujuan kita kan semua sama untuk memajukan Kota Pangkal Pinang, insya Allah. Baik, Bang Aldi. Ya. Kalau Bang Aldi tadi udah menjelaskan sedikit panjang lebar soal bagaimana dinamika politik. Kalau kemudian saya spesifik ke Bang Aldi. Bang Aldi kan coba ambil formulir dari Golkar. Ya, Apa yang kemudian langkah strategis Bang Aldi untuk juga meyakinkan Golkar bahwa tiketnya ke saya aja deh. Nah, kira-kira. harusnya partai politik yang meyakinkan kita. Udah kamu maju aja deh. Ayo kan? Never try. Soalnya oke, popularitas oke lah ya. Siapa sih yang nggak kenal Bang Aldi? Satu kali dia pasang di depan itu, Pangkal Pinang geger. Kok Aldi Taher udah kesini? Mau ngapain ini? Kedua hari ini pendaftaran loh. Beneran ternyata ngambil formulir, nggak tahu dibalikin apa enggak, kita nggak tahu kan. Nah, tapi harus ada upaya apa untuk itu? Ya datang ke Bangkapos, ngobrol, akhirnya ditonton sama ketua-ketua partai politik kan. Itu bagian dari upaya untuk meyakinkan Iya. mereka juga ya. Dan masyarakat ya akhirnya kembali lagi ke masyarakat Oke. dan semua qadarullah ya semua saya yakin punya niat baik untuk maju membangun Kota Pangkal Pinang tercinta gitu. Baik. Saya mau lebih bagaimana memasuk ke Kota Pangkal Pinangnya saja. Iya. Ya, Kota Pangkal Pinang saja. Kalau Bang Aldi, kalau Bang Aldi sedikit banyak mungkin sudah melihat dan tadi sudah bilang soal pariwisata, industri jasa, perdagangan, kuliner yang enak dan yang sebagainya. Nah, kalau bayangannya Bang Aldi, seandainya kita berandai-andai nih ya, jadi nih Bang Aldi, ya kan wali kota. Bang Aldi pengen Kota Pangkal Pinang seperti apa? Mimpi nih. Iya, pokoknya jadi nggak jadi dipilih, saya wakil Ini wali jadi, Kota bayangannya Pangkal Pinang. jadi. Bayangannya jadi. Bang Jadi. Aldi, ya, anggap kita jadi nih. Jadi Bang Aldi pengen seperti apa Kota Pangkal Pinang? Saya ajak Raffi Ahmad liburan Kota Pangkal Pinang. Saya ajak Dewi Persik liburan ke Kota Pangkal Pinang. Saya ajak Pak Prabowo liburan ke Kota Pangkal Pinang, nyobain Lempah Kuning, ya. Semua pokoknya ayo liburan ke Pangkal Pinang. Saya ajak Pak Gibran liburan Ke Kota Pangkal Pinang. Ya Makan kira mie kuah ikan. semua kita ajak liburan ke Kota Pangkal Pinang. Makan mie kuah ikan dan makan lempah kuning. Mie kuah ikan, lempah kuning, dan semua kuliner di Pangkal Pinang. I love you, Spradi. I love you, Spradi. Baik. Kalau Bang Adi, bayangan Bang Adi kalau untuk Kota Pangkal Pinang ini seperti apa sih sebenarnya? Bang Adi tadi bilang kan, wah ini kurang mencerminkan ibu kota provinsi Bangka Belitung. Oke. Nomor satu, Ya. kalau saya jadi ya, sampah prioritas utama harus saya kerjakan. Berarti harus clear, kita harus Harus sampah clear. ya. Kita kelola ya, bukan buka tempat TPA baru, enggak. Kita kelola. Pertama, dengan dikelola, tumpukan sampah akan semakin berkurang, mambu atau bau busuknya hilang, membuka lapangan pekerjaan, menjadikan produk bahan jadi untuk bisa menjadi PAD. Penjualan kan ada PPH-nya, ada PAD-nya, pendapatan kota. Menyerap tenaga kerja. Mensejahterakan masyarakat. Masyarakat sejahtera kalau dia punya pendapatan, perutnya aman. Tuh, kita buka. Itu satu. Kemudian kalau kita udah bicara sampah, sampah di perkotaan wajib rapi. Dan akhirnya begitu kita sudah tahu akan jadi apa, sampah ini jadi apa, masyarakat akan sadar akan sampah. Mereka pasti sadar akan sampah. Oh, botol ini sayang nih, tumpukin botol sama botol. Ini akan jadi cuan. Ibu-ibu rumah tangga tuh kita ajarin, ini cuan Bu. Sampah ini duit nih Bu. Kita gituin. Banyak yang akan dilakukan. Nah, kemudian saya akan membangun satu destinasi wisata menjadi magnet ekonomi besar di Pulau Bangka. Destinasi wisata baru. Ya. Tetapi tidak dengan uang APBD. Insya Allah saya gandeng investor. Ini satu magnet yang luar biasa. Dia akan menjemput ribuan orang, bahkan mungkin bisa level nasional. Seluruh Indonesia akan datang ke Pangkal Pinang. Dan ini magnet, orang datang ke Pangkal Pinang bawa duit banyak. Agar jajanan mereka pun banyak di Pangkal Pinang. Kalau kita nggak punya satu destinasi wisata yang bisa reguler atau sustainnya panjang. Contoh, mohon maaf nih,
hanya mengandalkan wisata alam, cepat bosan. Belitung, udah sepi kan sekarang? Tidak seperti dahulu kala. Maka kita harus bikin olahraga wisata yang bisa memanggil banyak manusia ke Pangkal Pinang. Clue-nya, Clue-nya, olahraga, event. olahraga apa yang sekarang waktunya banyak, duitnya banyak? Orang bilang golf, lapangan golf kita bagus. Ada nggak eventnya? Nggak ada kan? Kita bikin race pantai. 8.000 penonton. Orang Bangka aja. Bagaimana kalau kita bisa membuat suatu event kejurnas, kejuaraan nasional, tingkat nasional dari 36 provinsi ini hadir di Pangkal Pinang. Oke? Otomotif itu duitnya besar, Pak, putarannya. Betul, betul. Besar sekali putarannya. Sangat besar. Jadi jangan memandang otomotif balapan ini negatif, jangan. Kita lihat sisi ekonominya. Ada UMKM situ, sangat banyak UMKM. Bengkel las UMKM. Bengkel cat motor UMKM, bengkel mesin UMKM, bengkel ban UMKM. Semua UMKM. Hanya kita di sini bicara kalau UMKM jual pentol, jual bakso, jual bala-bala. Itu dikatakan UMKM. Padahal bengkel itu UMKM. Ya kan? Nah, kesempatan ini harus kita buka kepada masyarakat. Berani nggak ambil ini? Dan tidak hanya race pantai loh ya. Tidak hanya race pantai. Road race masih ingat nggak dulu? Ada road race kita? Saya pengen punya Udah lama sekali itu nggak? sirkuit permanen dan tempat pertunjukan. Nih, jadi saya kasih tahu ya. Mohon maaf, kita nggak bermusuhan dengan Bangka Tengah. Gor Sabudi itu Bangka Tengah atau Pangkal Pinang? Bangka Tengah kan? Riuhnya promosi Pangkal Pinang. Konser band A di Pangkal Pinang, Gor Sahabudin. Pajak tontonannya masuk ke Bangka Tengah. Coba Pangkal Pinang yang punya. Lahan banyak. Tua Tunu banyak lahan pemerintah kosong. Pasir Padi banyak lahan pemerintah. Kita bikin one gate, satu pintu untuk tempat pariwisata. Gor baru. Jangan gor dong. Jangan gor. Gor kan duitnya besar. Oke. Duitnya besar. Kita bikin outdoor, tetapi dia punya segmen tersendiri. Ada tempat pertunjukan, ada sirkuit road race-nya, ada sirkuit drag bike, drag race. Dan itu bisa menjadi hamparan untuk festival. Masih ada kita satu hamparan yang sebesar itu? Sulawesi itu? Masih. Banyak sekali. Banyak sekali di Pangkal Pinang. Dan kalau nggak ada yang sekarang, kita ciptakan. Kita ciptakan. Ada lahan-lahan yang tidak bertuan atau lahan ini terlarang. Ya kita uruslah sebagai pemerintah daerah. Diurus untuk Pangkal Pinang, bukan untuk milik wali kota. Bukan untuk milik wakil wali kota. Jangan, kita bikin untuk Pangkal Pinang. Biar panjang kita nggak jadi wali kota, kita udah mati pun barang itu masih ada. Dan menjadi pendapatan daerah untuk Pangkal Pinang. Baik. Bang, untuk pendidikan, kesehatan? Kesehatan BPJS gratis sudah milik Pak Gubernur. Oke. Nggak mungkin saya bicara lagi. Kan gitu. Pendidikan prioritas juga dong. Masa pendidikan nggak prioritas? Kalau kemarin-kemarin pemerintah bilang pendidikan nomor 1. Anak SD saya bikin 2 kali acara kacamata gratis. Sampai silinder 8. -7. Mana pemerintah ngomong pendidikan nomor 1? Mata anak aja masih seperti itu. Jadi nggak usah ngomong lah, bullshit tuh. Cuma saya nggak berani, nggak hobi berkegiatan sosial, banyak sorotan. Oh, tidak terekspos media. Banyak nggak terekspos. Beda dengan Bang Aldi Taher. Kalau saya sukanya udah bikin aja. Hobi terekspos kalau beliau ya. Nah, namanya juga apa? Profesinya ya. Iya, memang profesinya untuk itu dia ya. Baik. Bang, Ya. terima kasih sudah Terima kasih, kita ngobrol Bang panjang Kapos. lebar. Makasih Semoga banyak, apa yang Bang dicita-citakan terwujud. Amin. Insya Ya Allah. kan, semoga karena biar bagaimanapun dinamikanya kan masih berjalan. Siap. Amin. Kan, jadi bisa Bepanter yang benar-benar jadi, ya kan? Bisa sukses, bisa jadi juga Bang Aldinya dengan yang lain, Bang Aldinya juga yang lain, tapi saling Ya, mensupport siap. untuk satu Betul. sama lain kan. Tujuannya baik. Sebelum saya tutup, saya closing, saya mau masing-masing juga kasih quote-quote menarik lah untuk pemirsa kita Bang Kapos. Jangan Bang Aldi dulu, Iya. closing terakhir. Bang Adi dulu. Silakan Bang Adi, silakan. Ya. Adi aja lah dulu. Atau Sweat dulu dah. Siapa duluan lah, gitu. Kalau saya sederhana, bismillah, ayo liburan ke Kota Pangkal Pinang. Ayo liburan ke Kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, kota berarti. Pangkal Pinang, pangkal kemenangan. Semangat, selesaikan pilkada ulang ini untuk menuju Pangkal Pinang yang lebih baik. Itu aja. Baik. I love you, Spradi. I love you, Spradi. Terima kasih. Terima kasih pemirsa Bang Kapos. Kita tutup dengan
Assalamualaikum I love you warahmatullahi Supradi bareng-bareng. Oke. Siap, 1, 2, 3. I love I you love you, Supradi. Wali kota baru. Spradi, I I love love you. you.